Ya, namanya Pak siapa? Pak Bayu ya. Pak Bayu. Udah menjalani poligami udah berapa lama, Pak? Sudah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Ya. Rasanya gimana, Pak? Ya sebenarnya poligami dengan monogami itu sama aja. Sama aja. Iya, sama aja ya. Kan orang tuh kan kadang-kadang kalau dengar poligami itu kan negatif gitu ya. Sebenarnya sama aja. Yang monogami pun yang pikiran pada masalah pun ya justru lebih banyak gitu kan, karena poligami banyak orang yang pikiran negatif, dianggapnya poligami itu banyak negatifnya seperti itu. Itu sama istri pertama ditentang nggak, Pak? Ya wajar sih secara ini ya, manusiawi ya. Awal-awal memang seperti itu. Ada rasa cemburu kayak gitu ya. Setelah 200 meter, terus itu kan kanan supaya tetap di jalan lama-lama karena udah terbiasa ya biasa aja gitu. Tip dan triknya supaya nggak cekcok itu gimana, Pak? Ya itu sebenarnya. Iya, maksudnya itu tip dan triknya meyakinkan istri pertama supaya mau di poligami itu gimana? Ya itu semua juga kita mesti kasih tahu. Lama ya, Pak, pendekatannya? Sekarang gini, kalau mereka itu kebanyakan yang anti karena banyak tidak pakai pikiran, tapi pakai hati, pakai perasaan, bermain perasaan. Padahal di Al-Quran itu Allah berfirman, ya Al-Quran itu diberikan buat orang-orang yang berpikir. Jadi nggak bisa pakai perasaan gitu kan. Seperti itu. Jadi pasti Allah ngasih apa, memperbolehkan poligami pasti ada sebab dan ada keistimewaan ya gitu. Iya. Pasti ada keistimewaan. Ya sekarang perempuan itu kan ada masa lagi merahnya gitu kan. Karena laki-laki namanya laki-laki normal sih ya biasanya kan karena suka nggak tahan juga. Oh, itu salah satu alasannya juga. Salah Ya? satu itu juga kan. Ya wajar kan? Oh iya. Wajar lah. Coba tanya laki-laki. Kadang-kadang ya pusing juga. Oh gitu ya. Ya. Salah satu alasannya itu termasuk seperti itu juga ya, Pak, Ya, untuk menghindari. kita kalau ambil salah satu itu seperti itu. Terus juga ada misalnya. Sebenarnya tujuannya poligami itu apa sih, Pak? Bukan tujuan ya. Enggak, tujuan utama poligami itu sebenarnya apa, Pak? Kalau Bapak sendiri pelaku poligami. Gimana ya? Apa Ya. karena masalah kaitannya dengan masalah libido itu atau lain? Enggak juga sih. Atau karena ingin berbagi juga? Enggak juga. Yang mendasari pengen poligami itu loh. Ya kita kan gimana ya? Ini masuk tol ya, Pak? Enggak, belok kanan. Oh, belok kanan? Nah, belok kanan. Belok kanan? Oh, terbalik. Oh, belok kanan sana ya? Nah, itu yang mobil truk merah. Oh. Apa, Pak, tujuan? Sebenarnya kan Tujuannya ya, ini? kan gini, Rasulullah itu senang sekali apabila umatnya itu punya anak banyak gitu ya, istilahnya besar lah gitu kan. Setelah 150 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Raya Pekayon. Membantu banyak orang gitu ya. Apalagi ini ya, jumlah wanita sama pria itu lebih banyak wanita ya. Iya itu. Daripada nganggur kan jadi sarang laba-laba ya, Pak. Ya bukan itu juga, kita juga menyelamatkan mereka juga kan. Istilahnya menyelamatkan mereka juga. Oh iya, iya. Segala macam. Oh iya, iya. Kayak gitu. Enggak, esensinya itu sebenarnya tujuan dasarnya itu tadi apa aja berarti, Pak? Yang utama gitu aja. Ya kita sih pokoknya yang penting sih istilahnya kalau bagi saya ya, itu sih bisa membantu orang lain juga. Oh, bantu orang lain. Satu kan itu juga, kita juga Allah titipkan juga rezeki istri-istri itu melalui kita juga. Kalau membagi waktunya gimana, Pak? Bagi waktu ya harus ya disitulah intinya kan harus adil. Nah, adil itu kan susah ya, Pak? Nah, betul.
kalau masalah hati kan Allah sendiri udah firmannya tuh ada, memang sulit. Tapi yang dimaksud adil ini kan adil membagi waktu. Yang penting ada kompromi antara, berarti ketiga belah pihak tuh ya, bukan kedua belah pihak Pak, tapi ketiga belah tuh ya Pak. Iya. Nah, orang juga suka salah ya. Adil tuh misalnya nafkahnya juga sama. Belum tentu juga gitu ya Pak. Bukan begitu. Nah, misalnya istri pertama itu anaknya 5, terus istri kedua anaknya 1, ya nggak mungkin sama kasih itunya dong, nafkah uangnya dong. Iya kan? Iya. Kebutuhannya beda. Gitu. Maksudnya adil tuh ya semua sama-sama cukup. Gitu. Oh iya, sama-sama harus sama cukup. Orang kan suka salah kaprah. Oh adil tuh ya semua, misalnya yang sisi pertama 1 juta, sisi kedua 1 juta, ya nggak begitu. Berarti Bapak melakukan poligami udah umur 50-an ke atas dong Pak? Iya. Oh. Iya. Tak kirain umur 40 atau 36 gitu, belum ya? Malah kepikirannya setelah umur 50 ke atas ya Pak? Iya. Itu hitungannya masuk puber apa enggak Pak? Enggak ya? Udah. Apa? Bapak udah melewati masa puber itu? Iya. Ya. Kalau secara akal rezeki itu dari mana gitu? Iya. Saja Iya. akal manusia. Tapi ya alhamdulillah ya cukup aja sih buat kebutuhan sehari-hari cukup. Bapak itu dulu awalnya poligami itu dari komunitas apa nyari sendiri atau udah ada niat atau gimana Pak? Kalau ilmunya kan dari komunitas. Oh dari komunitas. Ilmunya, tapi kalau ininya calonnya nyari sendiri. Oh, berarti gitu harus ada ilmunya juga ya. Caranya ya supaya enggak, ya biar harmonis lah ya. Iya. Biar harmonis itu gimana gitu caranya. Iya. Mantap. Jauh-jauhan loh berarti antara istri satu sama kedua itu rumahnya ya. Satu Bekasi Utara, satunya Bekasi Selatan ya. Nah, masalah jarak. Heeh. Nah, itu sebaiknya yang dari saya alamin. Kan Rasulullah itu waktu poligami kan rumahnya tidak jauh, dia dekat-dekat jaraknya. Kenapa nggak di Bukit deket-deket Pak? Kan ada tuh yang di Bekasi yang poligami rumahnya deket-deket. Iya, ya. Itu kan jarang banget itu dibahas ya. Bahkan di komunitas pun juga jarang dibahas. Nah itu juga bagus dengan kondisi kalau dekat-dekat gitu kita jadi gampang ngaturnya gitu. Gampang ngatur. Kadang karena kita kesibukan gitu kan. Itu kan sulit ya. Bahkan saya pernah punya teman itu dia kerja dia di Jakarta, sementara istri keduanya di Jawa gitu kan. Jauh-jauhan ya, ini kalau itu terlalu jauh ya itu nah, ya. Iya, akhirnya dia bisa ketemu ke istri keduanya tuh bisa 2 bulan baru ketemu. Nah iya. Nah kayak begitu. Nah kalau dibilang adil, ya katanya masih tidak adil ya. Pembagian waktunya nggak mungkin bisa sama. Apakah boleh? Ya boleh, asal istri kedua ridho. Oh, yang Izin. penting minta izinnya itu ya Pak. Izin ke istri kedua, ya waktunya hanya bisa. Minta izin Iya. kayak gitu tuh nggak gampang loh Pak. Bisa diamuk dulu tuh. Ya kan dari awal biasanya udah ngomong dulu. Waktu awal-awal dulu dimarahin nggak Pak? Pas diamuk dulu ya Pak? Ya kalau masalah itu ya biasa. Ya. Tapi kan kita kasih pengertian. Ini kan kita juga kan nggak mungkin. Ilmunya apa Pak ajiannya? Semar mesem gitu atau bukan? Oh enggak ada. Enggak aja. Semua ya. Secara alami ya? Ya kita sering sama Allah aja. Oh, pendekatannya secara alami aja ya Pak berarti? Yang punya miliknya dia semua kan Allah. Ya, kita dekat Allah dong. Itu Bapak gabung di komunitas dulu berarti ya? Iya. Yang di Facebook itu Pak? Saya nyari ilmunya dulu, ya gimana sih pengalaman terus apa. Itu belajarnya dari Facebook itu atau ketemu orang? Ya kadang-kadang ada seminarnya juga, kita datang, ada ustadz yang jadi pengalaman orang juga gitu kita dengerin gitu kan. Waktu mendatangi itu tuh seminar atau apa itu rata-rata mereka berpoligami semua atau memang ada yang belum tapi lagi mau mencari gitu ya? Banyak. Jadi ada yang sudah pengalaman, mereka menceritakan pengalamannya. Yang itu
ya orang-orang yang baru pengen gitu kan, yang mau jadi tahu lah kondisinya. Tahu ya. Sebenarnya kalau sudah kita jalannya monogami atau poligami sama aja. Iya. Kalau mengenai hasrat seksual sendiri, Bapak sendiri masih tinggi Pak di umur segitu kan? Otomatis kalau udah tua kan turun ya, kan enggak? Itu bukan salah satu alasan utama kan sebenarnya? Bukan Saya ya? sampai sekarang masih kayak ya perasaan sih masih normal-normal aja. Normal saja kan? Laki-laki itu kan. Iya, tapi itu bukan alasan utama kan? Bukan. Terkadang kan orang berpikir kayak gitu kan? Ya sekarang gini, ada orang yang apalagi terutama perempuan, paling cuma mau urusannya mau Padahal enggak juga kan ya? gitu kan. Lah, sekarang saya tanya, emangnya ada perempuan mau kalau bukan urusan seks itu yang mau nikah sama laki-laki yang mandul? Kan nggak mau juga. Iya. Kan kayak gitu. Iya. Makanya saya tadi kaget, yang satu ke istri. Nah, yang tadi pas ngangkat satu istri sono itu. Oh, berarti istrinya dua. Iya. Oke. Baru 4 tahun ya baru aja, tak kirain udah lama Pak. Baru aja. Suka dukanya gimana Pak? Sukanya apa, dukanya apa gitu punya dua istri itu? Sukanya itu pernah diketemuin bareng gitu Pak? Enggak ribut Pak? Oh, ya enggak. Pernah diketemuin bareng? Enggak. Itu yang kedua juga dinikah secara ramai atau biasa Pak? Biasa. Biasa ya. Yang istri pertama juga datang? Yang istri pertama enggak. Hah? Enggak. Enggak datang, enggak kuat kali ya Pak? Yang ada kan itu kayak gitu kan juga tergantung dia mau datang apa enggak, tergantung dia ya kan. Kalau kita sebagai laki-laki kayaknya lucu juga ya, asik ya, satu punya istri banyak kayak gitu tuh, kayak melihara ya, maksudnya itu mengasuh banyak ini teman hidupnya kan. Ya sebenarnya gini kan, kalau itu kalau saling kerjasamanya itu sebenarnya penting ya. Enggak, sukanya selama ini apa Pak sukanya punya dua istri? Yang pasti kan Bapak merasa lebih bahagia atau biasa aja punya dua istri? Pasti lebih bahagia dong. Yang pasti ya harusnya sih lebih dari bahagia. Sisi Bapak loh ya, tapi nggak tahu kan. Bahagia ya, karena kita bantu banyak orang jadinya. Oh iya. Kita juga yang pertama lagi ada masalah, lagi problem apa kan kita bantuin juga. Yang kedua lagi apa kita bantuin juga. Iya. Kalau dukanya apa Pak? Dukanya apa ya? Nggak ada dukanya sih kayaknya. Nggak ada ya, seneng. Nggak masa Pak selama melewati 4 tahun nggak ada dukanya. Apa ya? Pasti ada juga pertikaian pertengkaran kecil-kecil, pasti ya wajar lah ya Pak. Ya itu mah nggak usah monogami pun sama aja kan. Jadi ya sama, monogami sama poligami ya sama aja kalau masalah itu gitu. Iya. 4 tahun ini berarti 2018 ya Pak? Iya. Iya kan 2018 dong. Yang pertama punya anak berapa Pak? Oh 2. Oh 2. Udah gede-gede semua no itu? Udah Mentas semua Bapak seumuran gitu ya? Pasti ya, udah. Yang kedua masih SMA. Yang pertama udah keluarga? Belum. Masih kuliah? Udah kerja. Udah kerja. Kalau dari tanggapan anak sendiri waktu itu mereka menentang nggak Pak? Iya awalnya ya negatif gitu kan. Ya anggapnya kan negatif. Tapi setelah dijalanin mereka ya udah biasa aja. Nggak ada masalah. Di ini ya mereka pasti memberi kesannya itu ayahnya itu egois kayak gitu kali ya. Iya nggak Pak? Biasa kalau kan ya itu kan sama aja waktu saya dulu sebelum saya mengetahui masalah poligami ini kan berpikirnya negatif. Karena kakaknya Bapak Bayu juga poligami kak ya? Poligami. Iya. Dulu ya saya juga karena saya belum ngerti ya menganggapnya kakek saya juga negatif gitu. Iya. Ya
sudah cukup. Terima kasih ya Pak mengenai udah cerita, berbagi cerita. Semoga bermanfaat untuk penonton YouTube saya. Terima kasih ya guys. Ini bersama Pak Bayu dari Jakarta, pelaku poligaminya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.